Maaf sekali Tuan. Diriku tidak menggunakan apa-apa. Kau menggunakan senjata. Kau takut dengan ini kan? Saya tidak takut. Maaf sekali Tuan. Dirimu akan kuleburkan. Musuhnya masih dinamu. Ampun. Ton, Oi. ini tak nyalain kamera. Oh iya Mbah, monggo. Udah pergi ya. Baik teman-teman, sebentar. Saya pembukaan dulu ya Ton. Iya Mbah, monggo. Di sini aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya dan Mas Tony. Baik teman-teman, tadi sebenarnya kita itu bertiga. Saya, Tony, dan juga Lendra. Nah, sesampainya di tempat ini, Lendra itu menyarankan kita untuk menerawang keberadaan Reza. Betul sekali Mbah. Nah, setelah diterawang, Lendra itu tidak melihat sama sekali keberadaan Lendra di keberadaan Mas Reza. Iya, keberadaan Lendra, keberadaan Mas Reza di alam kita, teman-teman. Betul sekali Mbah. Jadi biasanya itu Lendra sejauh apapun atau di hutan manapun, itu Lendra itu kalau diterawang dan bermeditasi itu Lendra itu sebenarnya bisa melihat Ya, Mbah. dan bisa mengetahui jarak dari tempat ini ke tujuan. Betul. Itu sebenarnya Lendra tahu. Tetapi tadi itu tidak terdeteksi sama sekali. Tapi ada di garis bawah ini teman-teman, tidak terdeteksinya bukan karena di benteng atau bukan karena si Reza itu membentengi dirinya supaya tidak terlacak. Betul. Tetapi benar-benar tidak ada. Dari ujung utara sampai ujung selatan itu benar-benar tidak ada. Nah, tadi Lendra itu menyarankan atau mempunyai saran. Jadi Lendra itu pergi ke alam gaib untuk menerawang apakah Reza itu berada di alam gaib. Karena kalau untuk menerawang Lendra ini ya teman-teman ya, kalau Lendra ingin menerawang suatu makhluk atau apapun yang keberadaannya ada di alam gaib, maka Lendra harus masuk ke alam gaib terlebih dahulu, baru bisa melacak atau bisa menerawang keberadaan si Reza atau suatu makhluk yang dituju. Betul. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita itu berdua diberi tugas untuk mencari keberadaan Reza di alam kita. Walaupun Lendra sudah mengatakan bahwa saya tidak terlihat di alam kita, ya, tetapi tadi kita ya Ton berunding untuk menuju ke lokasi terakhir tempat Reza terlihat. Betul Mbah. Yaitu di depan teman-teman, di alam Jati di depan. Mbah. Nah, itu yang semalam terakhir terlihat. Nah, kita semalam itu putuskan untuk pulang karena cuacanya semakin tidak mendukung. Satu, angin kencang kedua banget. hujannya deres. Ini Betul. aja teman-teman, angin kalau kalian bisa lihat ya, itu angin masih kencang di sini. Betul Mbah. Jadi daripada membahayakan kita bertiga, maka kita putuskan untuk pulang. Betul. Kita lanjutkan pada malam hari ini. Baik teman-teman, saya akan berjalan menuju ke depan, ke tempat di mana terakhir Reza terlihat. Ya, Betul Mbah. Nanti apapun yang terjadi, apapun yang terlihat, kita akan nyalakan kembali jika ada sesuatu yang dapat kita videokan. Betul Mbah. Jika tidak, ya kita akan pulang dan mungkin video ini cukup sampai di sini. Iya Mbah. Oke, ayo teman coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nih, tadi tuh saya melihat di area sini teman-teman, ada makhluk. Subhanallah. Ton, bilang Ton, sini Ton, saya melihat ada makhluk di sini Ton. Subhanallah.
Wah, ini adalah makhluk yang kemarin itu mengaku sebagai ayahnya sini Ton, belakang Ton. Astagfirullahaladzim. Sebentar teman, saya mau nyari jalan ini, susah banget sih. Astagfirullah. Assalamualaikum. Wajar. Kenapa kau datang lagi? Baiklah. Jika memang itu maumu, diriku akan meleburkanmu malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Di mana anak itu? Anak siapa yang dimaksud, Tuan? Anak yang selama ini kalian anggap sebagai saudara. Maksudnya si Reza? Benar, di mana anak itu? Bukankah si Reza itu berada di tanganmu ya? Kurang ajar, kau malah menuduh diriku. Loh, bukankah Anda yang menginginkan anak itu mati? Ya, memang benar diriku menginginkan dia mati. Terus? Tetapi keberadaan anak itu sedang bersama kalian. Sudahlah, tunjukkan saja, biar semuanya selesai. Saya tidak mau menunjukkannya. Dan kalian tidak akan mendapatkan masalah. Saya tidak akan menunjukkannya. Bukankah anak itu bersamamu? Kau malah menuduh diriku. Kan Anda yang menginginkan anak itu untuk mati. Ya, memang benar diriku yang menginginkan. Karena diriku takut jika nanti sudah waktunya dan mungkin sebentar lagi dia akan menunjukkan siapa dirinya. Iya. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya diriku yang akan dibunuh, Lalu? tetapi seluruh manusia yang ada di dekatnya juga pasti akan mati. Dan diriku saya mengetahuinya. Dan saya tidak percaya dengan omongan. Baiklah. Terserah kau mau percaya perkataanku atau tidak. Tetapi sekarang, di mana kau sembunyikan anak itu? Saya tidak akan memberitahu kepadamu. Dan mengapa Anda menghalangi jalanku? Karena diriku mengetahui kalianlah yang sedang menyembunyikan anak itu. Dan asal kau tahu, anak itu masih ada garis keturunan diriku. Anda jangan mengaku-ngaku itu anak kamu ya? Kau Si Reza tidak itu tahu yang sebenarnya, maka kau jangan berlagak seperti itu. Sudahlah, serahkan saja. Loh, Jika anak itu berada di tanganku, kau jangan berbohong deh. Lu jangan berbohong. kurang ajar, kau malah menuduh diriku. Dirimu yang mencuri si Reza dariku kan? Kurang ajar. Selama ini yang merawat anak itu adalah kalian. Iya, saya tahu. Lalu di mana? Bukankah anak itu direbut sama dirimu kan? Siapa yang merebut? Dirimu. Jika diriku sudah merebut anak itu dari tangan kalian, saya tidak perlu lagi mencari kalian. Dan untuk apa saya mencari kalian? Sandiwaramu sudah kebaca olehku. Kurang ajar. Kau yang menyembunyikan anak itu malah menuduh diriku yang menyembunyikannya. Ternyata bukan bangsa manusia yang bisa bersandiwara. Ternyata bangsa jin pun Sandiwara bisa. apa itu? Apa? Dari bangsa kami tidak ada yang namanya sandiwara.
Dan di masa kami tidak ada yang pernah membohongi manusia. Manusia sendiri yang datang kepada kita untuk meminta pertolongan, meminta agar hidupnya lebih bahagia. Itu manusia yang sesat. Ya, Dan diriku tidak mengganggu dirimu loh. sudahlah. Lebih baik kau tunjukkan saja di mana anak itu. Saya tidak akan menunjukkan di mana. Anak muda, jika anak itu sudah kuhabisi, saya akan pastikan kalian semua akan terhindar dari mara bahaya. Dari tipu daya bencana apa yang kau? datang. Tipu daya apa yang kau maksud? Saya sedang tidak menipu dirimu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Dan saya tegaskan sekali lagi. Jika nanti waktunya sudah tiba, anak itu tidak akan sama dengan kalian. Maksudnya? Dan tidak akan mungkin mau berdekatan dengan manusia. Tidak mungkin. Ya, Selama ini anak itu baik-baik saja. mana? Di mana anak itu? Ada. Kurang Dan kau tidak perlu tahu. Baiklah, jika keangkuhanmu memang seperti itu, maka diriku akan pastikan bukan hanya anak itu yang akan kuhabisi, tetapi kalian juga akan kubinasakan. Saya tidak takut. Baiklah. Sudahlah. Anak muda, kau tidak cukup kuat untuk melawan diriku. Sombong sekali dirimu. Lebih baik kau serahkan saja anak itu. Tidak semudah itu, Lalu Tuan. kau pulang dengan tenang. Tidak semudah itu, Tuan. Dan diriku berjanji tidak akan mengganggu kalian. Kau udah datang di sini, maka akan kuleburkan. Maaf Baiklah. sekali, Tuan. Wah. Kurang ajar. Maaf sekali, Tuan. Dirimu akan Diriku tidak kuleburkan. menggunakan apa-apa. Kau Kau tahu menggunakan dengan ini. senjata. Kau takut dengan ini, kan? Saya tidak takut. Maaf sekali, Tuan. Dirimu akan kuleburkan. Musuhnya masih dinamu. Tunggu. Ampun. Apalagi, Tuan? Ampun. Jangan kau leburkan diriku. Ampun. Beri aku kesempatan. Anak muda. Maksudnya apa, kau Tuan? meleburkan diriku, sama saja kau membunuh salah satu manusia. Saya tidak membunuh manusia. Dan saya akan meleburkan dirimu. Sebentar anak muda. Kau tidak tahu jika diriku kau leburkan, maka ada salah satu manusia yang bersekutu dengan diriku. Dia juga akan binasa seperti diriku. Maksudnya Ki Guntur. Benar sekali. Justru itu yang kumaksud. Saya mendapat pesan. Jika ingin menyelamatkan si Reza, harus mencabut akar dari permasalahannya, yaitu Ki Guntur bersama dirimu. Baiklah. Sebentar anak. Tunggu sebentar. Ada, kalau memang itu yang kau inginkan, baiklah, diriku akan menerimanya. Tetapi anak muda, ada satu rahasia. Rahasia apa lagi? Yang harus kau ketahui.
Rahasia apa lagi yang kau katakan sebelum dirimu kuleburkan? Baiklah. Wah, Cepat. kau bisa mendudukkanku terlebih dahulu. Silakan. Baiklah. Anak muda, ada satu rahasia yang akan kuceritakan kepada kalian. Rahasia apa Tuan yang kau akan katakan? Wah, tentang anak yang saat ini berada bersama kalian. Yang dimaksud itu Tuan Reza. Benar. Kenapa? Asal kalian tahu, anak itu sebenarnya adalah anak kandungku. Wah. Terus? Kau mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi sudah berkali-kali kukatakan, jika nanti pada waktunya anak itu akan berubah selayaknya seperti diriku. Maksudnya? Ya, karena itu adalah sebuah kutukan. Kau harus mengetahui bagaimana dan kenapa itu semua terjadi. Ceritakanlah. Baiklah. Jadi dahulu ada sepasang manusia yang datang kepada Guntur. Dan saat itu, sampai saat ini diriku masih bersekutu dengannya. Ya. Pasangan itu datang karena tidak memiliki keturunan. Dan pasangan itu mengatakan kepada Guntur bahwa mereka menginginkan keturunan. Lalu Ki Guntur mengiyakan bahwasanya dia mampu membuat pasangan itu memiliki keturunan. Dengan syarat perempuan itu harus bersetubuh dengan diriku. Tetapi bukan hanya itu. Setelah diriku bersetubuh dengan perempuan itu, diriku membuat perjanjian bersama perempuan itu. Perjanjian apa Tuan? Bahwa nanti keturunan yang akan dia dapatkan ada 2 manusia. Maksudnya 2 anak. Benar. Terus? Anak yang pertama saya pastikan sempurna dan mirip dengan kalian. Saya berkata seperti itu kepada perempuan itu. Tetapi anak kedua akan buruk rupa, bahkan tidak sempurna, sama halnya seperti bangsa kami. Dan itu sudah menjadi kodrat di mana manusia sudah berhubungan dengan bangsa kami. Tetapi kehadiran kedua anak yang terlahir dari perempuan itu
pasangan dari perempuan itu tidak mengetahui bahwasanya perempuan itu berhubungan dengan diriku dan membuat perjanjian seperti itu. Jadi ketika anak itu lahir ke dunia, manusia laki-laki yang bersama dengan perempuan itu tidak ingin menanggung malu karena salah satu dari anaknya tidak sempurna. Lalu anak kedua di mana? Kalau boleh tahu. Anak kedua ialah yang kalian jaga selama ini. Si Reza. Benar, Lalu anak pertama di mana? dibunuh oleh pasangan itu. Padahal tinggal beberapa saat lagi anak itu kuambil. Tetapi karena manusia itu mengetahui anak itu tidak sempurna, manusia itu membunuhnya. Dan diriku tahu, bahkan Guntur juga tahu. Lalu dirimu makmur, Kak. Diriku sampai bersumpah bahwasanya nanti jika sudah waktunya, anakmu yang pertama akan menjadi sama seperti diriku. Itu semua karena ulah mereka. Baik. Dan Ki Guntur murka menghabisi seluruh keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Saya tahu. Di dalam kematian ibunya mengatakan, jika nanti sudah waktunya, anak itu akan berubah sama seperti diriku. Tetapi anak itu juga akan membunuh diriku dan semua yang berhubungan dengannya. Itu termasuk kalian. Sekali lagi, mohon maaf Tuan. Dirimu terpaksa kuleburkan. Baiklah, sampaikan kepada seluruh teman-teman. Baiklah Tuan. Mohon maaf sekali Tuan. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Inilahi. Mohon maaf, Bah. Ada siaran meninggal, Pak? Terpaksa Tony meleburkan ayahnya Reza, yang mengaku sebagai ayahnya Reza. Ayahnya Reza. Iya, yang menghadang kita tadi. Kok makhluk itu tadi? Iya, Mbak. Kok kamu ngomong itu makhluk itu adalah ayahnya Reza? Beliau mengatakan sebenarnya, dan rahasia di balik itu Tony tahu bahwa Reza itu memiliki dua bersaudara. Reza Kembar. memiliki dua bersaudara. Iya, yang anak pertama itu mirip sebagai bangsa manusia. Yang kedua itu buruk rupa, rupanya seperti yang tadi menghadang kita, Mbak. Jadi Maksudnya? Ibunya si Reza itu tidak memiliki keturunan. Dan ibunya Reza itu, memiliki perjanjian bersama Ki Guntur. Perjanjian gimana maksudnya? Perjanjian dia jika Ki Guntur kan memiliki jin, dan jin itu yang tadi menghadang kita. Itu Astagfirullahaladzim. bersekutu dengan Ki Guntur. Lalu
Dan ada videonya. ada. Silakan dicek aja nanti. Baiklah. Ya udah, ini kayak mendengar azan. Iya, itu udah menjelang subuh. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kita ke permukiman dan sholat. Baiklah. Ya teman-teman, nanti saya akan cek videonya dan kita nanti kita akan tunggu 1 jam lagi ya. Betul. Lendra, apakah Lendra nanti kembali ke sini atau tidak? Tapi kalau 1 jam lagi Lendra tidak ke sini, kita akan ke atas untuk sholat ya. Betul. Baik teman-teman, mungkin video ini cukup sampai di sini ya. Saya tidak tahu pelajaran apa yang bisa diambil dari video ini. Ya mungkin tadi kalian sudah mendengarnya semua. Ya, saya akhiri video ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ayo, Bah.